Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak IPA dan juara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan untuk belajar bersama tema 2, muatan pelajaran PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh warga masyarakat? Ya, benar. Jadi, di dalam gambar tersebut tampak para warga sedang melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tahukah kalian apa itu tanggung jawab? Apa saja contoh bentuk tanggung jawab? Untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan berikut ini. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial, budaya, terhadap negara maupun terhadap Allah SWT. Untuk jenis-jenis tanggung jawab ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap Allah SWT. Nah, berikut salah satu contoh gambar, ada siswa berseragam berangkat ke sekolah. Itu merupakan salah satu tanggung jawab seorang siswa, ya. Contohnya yaitu belajar tanpa harus disuruh orang tua. Berikutnya, salah satu contoh tanggung jawab seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Beberapa warga yang ikut bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Berikutnya adalah tim nasional bulu tangkis Indonesia yang memenangkan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Allah SWT. Contohnya, beribadah sesuai ajaran yang dianut, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya, pengertian hak. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak milik seseorang. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peran yang dimilikinya. Berikutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, setiap orang itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung peran masing-masing. Jika seseorang itu tidak melakukan kewajiban, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang diperoleh dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu telah melekat pada diri seorang sejak dilahirkan. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Jadi, jika hak, kewajiban, dan tanggung jawab dilaksanakan secara seimbang, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Nah, berikut salah satu contohnya, yaitu musyawarah pembagian pekerjaan rumah. Dari gambar 1 ini, dapat dituliskan bahwa kewajibannya yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Untuk tanggung jawab masing-masing peserta yaitu menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, memberi kesempatan berpendapat kepada anggota keluarga lainnya, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, menjalankan hasil musyawarah dengan ikhlas, dan yang terakhir haknya yaitu hak mengeluarkan pendapat. Berikut hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, untuk
hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika tidak, maka akan timbul kesenjangan sosial dan mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar musyawarah warga yang memusyawarahkan tentang pemilihan ketua RT. Nah, ini ada gambar salah satu warga yang bernama Pak Tony itu ikut serta dalam menyiapkan tempat pemungutan suara. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban, ya, kewajiban ikut berpartisipasi dalam menyiapkan tempatnya. Lalu untuk Pak Tony tersebut juga memiliki hak, ya, memiliki hak untuk memilih calon ketua RT-nya. Nah, setelah hasil pemilihan itu dibaca dan ternyata dari hasil tersebut pilihan ketua RT yang dipilih oleh Pak Tony itu tidak sesuai, maka Pak Tony itu wajib menghargai atau menghormati ketua RT yang terpilih. Ya, seperti itu. Jadi, itulah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada dalam kegiatan pemilihan ketua RT. Nah, berikutnya, contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Berikut ada 4 hak sebagai warga masyarakat dan ada 4 kewajiban sebagai warga masyarakat yang saling berhubungan. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, jadi kewajiban seorang warga harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Yang kedua, warga berhak menggunakan fasilitas umum, akan tetapi memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum. Yang ketiga, semua warga berhak berpendapat dan berorganisasi. Untuk kewajibannya, wajib mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan musyawarah RT. Dan yang terakhir, setiap warga berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya, dengan kewajiban menghargai dan menghormati tetangga walaupun berbeda agama. Oke, yang berikutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika setiap individu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan harmonis dalam masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi ada yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya mengikuti Siskamling, ya, sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Yang berikutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya gotong royong, lalu mengadakan kerja bakti sosial, dan menjalin kerukunan dan keselarasan antar warga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas atau setia kawan sosial sesama anggota masyarakat dengan cara gotong royong. Ya, gotong royong merupakan salah satu cara untuk meningkatkan rasa solidaritas. Dan yang terakhir, menghindari perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya, tanggung jawab masyarakat terhadap sampah. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar ada sampah yang dibuang di saluran air seperti selokan, parit, sungai, itu dapat membuat aliran air tersumbat. Bahkan pada musim penghujan, air dapat meluap dan menyebabkan banjir. Berikutnya, tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan raya. Nah, ini mengakibatkan jalan tampak sempit, kotor, dan menghambat arus lalu lintas. Dan berikutnya, sampah yang menumpuk. Nah, ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara dan mengganggu organ pernafasan kita. Dan yang terakhir, sampah yang menumpuk ini dapat menjadi sarang nyamuk yang menyebabkan bibit penyakit seperti demam berdarah. Karena sampah ini dapat menampung air, ya, untuk berkembangbiakan nyamuk. Nah, dari akibat-akibatnya itu kita perlu bersikap tanggung jawab terhadap sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dan mengolah sampah menjadi kerajinan yang bisa dimanfaatkan. Nah, berikutnya, sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan itu merupakan kebersihan lingkungan itu merupakan hak semua orang. Jadi
kita juga wajib menjaga kebersihannya. Nah, lingkungan yang bersih itu dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit, sehingga kita harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Apa saja manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan rapi, lingkungan menjadi aman dan nyaman, kehidupan masyarakat akan lebih harmonis, dan timbul rasa kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang musyawarah. Musyawarah, jadi setiap masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah artinya membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Di dalam musyawarah itu terdapat nilai-nilai atau kandungan penting, ya. Yang pertama nilai kebersamaan. Jadi saat pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap peserta bebas mengeluarkan pendapat dan harus logis, masuk akal, dan tidak menimbulkan perpecahan. Berikutnya, nilai menghargai pendapat orang lain. Jadi, peserta musyawarah hendaknya mendengarkan dan menghargai pendapat peserta orang lain dan tidak boleh menyela saat peserta lain mengajukan pendapatnya. Terus yang keempat, nilai persamaan hak. Jadi seluruh peserta berhak atau memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, yang terakhir yaitu berjiwa besar dan lapang dada. Jadi setiap peserta itu wajib menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk manfaat musyawarah mufakat sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat memecahkan masalah yang sulit dipecahkan sendiri. Yang kedua, untuk menyaring dan meneliti pendapat-pendapat agar memperoleh petunjuk tentang pendapat yang paling baik. Yang ketiga, musyawarah dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. Dan yang terakhir, musyawarah dapat digunakan untuk memilih pemimpin atau pengurus, untuk menyusun dasar, tujuan, program, dan sarana untuk memecahkan masalah. Oke, berikutnya ada latihan soal. Nah, latihan soal ini silakan kalian baca ya, dan nanti kalian kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Yang kedua, menurut kalian bagaimana jika hak, kewajiban, dan tanggung jawab tidak dilaksanakan secara seimbang? Yang ketiga, sebutkan 4 jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, bagaimana cara kita mengemukakan pendapat dalam suatu musyawarah? Yang terakhir, mari kita berpendapat. Nah, berikut ada satu paragraf. Boni teman sekelas Edu. Ia memiliki kegemaran menggambar. Gambaran Boni bagus, namun Boni suka menggambar di meja dan tembok kelas. Meja dan tembok kelas menjadi tampak kotor. Ketika Boni sedang menggambar di tembok, Edu melihatnya. Nah, menurut kamu, apa yang seharusnya dilakukan Edu? Nah, silakan kalian berpendapat. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.